Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Aywardani, NIM 2219023. Di sini saya akan membahas secara komprehensif tentang strategi pembelajaran, manajemen kelas, dan variasi belajar mengajar. Untuk memenuhi tugas UAS strategi belajar mengajar. Untuk materi pertama yaitu ada strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai siasat atau pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut MC Leod mengatakan bahwa strategi secara harfiah dalam bahasa Inggris kata strategi dapat diartikan seni atau art yang melaksanakan strategen yakni siasat atau rencana. Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang tidak sama. Dalam konteks pembelajaran, Nana Sujana juga mengatakan bahwa strategi mengajar adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar atau pembelajaran agar dapat mempengaruhi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Slameto, strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara penggunaan potensi dan sasaran yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam konteks ini adalah pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Salah satu langkah untuk memiliki strategi ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasa disebut dengan metode mengajar. Strategi pembelajaran dalam arti luas mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Strategi juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Juga mengatakan bahwa perlu adanya kaitan antara strategi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran agar memperoleh langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Kata metode dan teknik sering disebut secara pergantian, mengatakan bahwa teknik kadang disebut juga metode. Dapat diamati dalam setiap kegiatan pembelajaran, teknik adalah jalan atau alat, a way or means, yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan siswa ke arah tujuan yang akan dicapai. Guru yang efektif sewaktu-waktu siap menggunakan berbagai metode atau teknik dengan efektif dan efisien menuju tercapainya tujuan. Selanjutnya yaitu materi tentang manajemen kelas. Dalam proses pembelajaran atau strategi pembelajaran pastinya diperlukan manajemen kelas. Apa sih manajemen kelas? Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak, serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan kelas, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur semua yang ada di lingkungan kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas.
Dalam manajemen kelas terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai prasyarat menciptakan satu model pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu yang pertama ada prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terrealisasikan. Kemudian ada prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan yang berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kemudian ada prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik dalam mengingat sesuatu tersebut. Dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang ia pelajari. Dalam pembelajaran perlu diupayakan sebagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Kemudian ada prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali seseorang setelah mempelajari sesuatu. Dengan retensi membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Karena itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada yang terakhir yaitu prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan di sekolah selalu diasumsikan atau diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan atau dalam pekerjaan yang akan dihadapi kelak. Kemudian yang materi ketiga ada variasi dan gaya mengajar. Variasi mengajar adalah salah satu cara membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi, sehingga kegiatan pembelajaran senantiasa berjalan dengan dinamis. Menurut Sutomo, mengadakan variasi dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan cara atau gaya penyampaian yang satu kepada cara atau gaya penyampaian yang lainnya, dengan tujuan menghilangkan kebosanan atau kejenuhan siswa saat belajar, sehingga menjadi aktif berpartisipasi dalam belajarnya. Mengadakan variasi mengajar merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Variasi dalam pembelajaran adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Keterampilan mengadakan variasi dalam belajar mengajar akan meliputi 3 aspek, yaitu variasi dalam mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antar guru dan siswa. Apabila komponen tersebut dikombinasikan dalam penggunaan atau secara integrasi, maka meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan keinginan dan kemauan belajar. Fungsi variasi mengajar. Edi Sugito dan Yuliani Nuryaini mengungkapkan bahwa pengadaan variasi memiliki fungsi untuk
mengurangi kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa, memacu, mengembangkan, serta mengikat perhatian siswa pada pelajaran yang sedang mereka ikuti, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa pada hal-hal yang sedang dipelajari, menumbuhkan perilaku positif pada diri siswa, meningkatkan partisipasi siswa dalam interaksi kegiatan pembelajaran, memperlancar dan menjelaskan komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya ada menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa pada aspek-aspek belajar mengajar, memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru, ada memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenangannya. Sekian pembahasan tentang strategi pembelajaran, manajemen kelas, dan variasi belajar mengajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.